Halo para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Dabunot. Salam jumpa lagi. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada subuh ini saya ingin melemparkan atau menawarkan satu pertanyaan kepada teman-teman. Apakah pembuatan video kegiatan seksual untuk kepentingan atau dokumentasi pribadi bisa dipidana? Saya berharap teman-teman dapat mengikuti penjelasan atau pembahasan atas pertanyaan ini. Siapa tahu bermanfaat atau bisa menjadi pertimbangan agar kita lebih berhati-hati ke depan. Nah, pertanyaan ini bermula dari penetapan status tersangka atas artis GA. Sebagaimana diberitakan sejumlah media, artis GA telah ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur yang beredar viral di media sosial beberapa waktu lalu. Status tersangka ditetapkan setelah polisi melakukan gelar perkara dan 2 kali memeriksa GA sebagai saksi. Berdasarkan catatan keterangan kepolisian, GA mengakui bahwa pemeran wanita dalam video syur berdurasi 19 detik itu adalah dirinya. GA mengaku merekam video konten dewasa itu bersama seorang pria berinisial MYD di salah satu hotel di Medan, Sumatera Utara pada tahun 2017. Pengakuan GA itu menguatkan hasil penelitian ahli forensik dan ahli teknologi informasi mengenai keaslian video syur tersebut. Baik GA maupun pemeran pria dalam video itu ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal 4 ayat 1 Junto pasal 29 atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi dengan ancaman hukuman 6 bulan atau paling lama 12 tahun penjara. Jadi menanggapi penetapan status tersangka ini, kawan-kawan dari ICJR menilai GA dan MYD adalah korban. Sebab video seks yang dibuat itu adalah untuk kepentingan pribadi, bukan untuk disebarluaskan. Pendapat dari teman-teman ICJR ini merujuk pada penjelasan Undang-Undang Pornografi, ya, pasal 4 Undang-Undang Pornografi, bahwa pihak-pihak membuat konten pornografi tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan pribadi sendiri, kepentingan sendiri. Ya, itu yang pertama. Perdebatan lain, kata teman-teman dari ICJR, terkait dengan pasal 8 Undang-Undang Pornografi tentang larangan menjadi model atau objek yang mengandung muatan pornografi. Terkait hal ini, mereka mengaku sudah mempelajari risalah pembahasan undang-undang pornografi. Dalam risalah itu yang didefinisikan sebagai perbuatan kriminal adalah pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi di ruang publik. Mereka menegaskan larangan menjadi model pornografi tetap harus dalam kerangka komersial, bukan kepentingan pribadi. Jadi teman-teman dari ICJR mengingatkan penyidik harus paham bahwa apabila GA dan MYD tidak menghendaki penyebaran video tersebut ke publik atau untuk tujuan komersil, maka mereka adalah korban yang harusnya dilindungi. Nah, terkait dengan pendapat atau keterangan dari kawan-kawan ICJR ini, mari kita merujuk atau mengikuti, ya, jurisprudensi, ya, atau ada ketetapan atau keputusan sebelumnya atas perkara yang kurang lebih sama dalam kasus
Ariel Noah Peter Pan ya. Sidang Ariel Peter Pan itu berlangsung pada tahun 2011 ya. Dan majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan kasus Nasril Irham alias Ariel Peter Pan atau sekarang Ariel Noah ya, menolak ya, sekali lagi menolak pembelaan Ariel Peter Pan bahwa video asusila yang beredar di masyarakat dimaksudkan untuk kepentingan pribadi. Menurut hakim, alasan untuk dimiliki sendiri tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat, sebab hal itu hanya diletakkan pada bagian penjelasan pasal undang-undang yang dipakai menjerat Ariel. Jadi memang ya sebenarnya kalau merujuk pada penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi mengecualikan pembuatan video pornografi untuk kepentingan diri sendiri. Akan tetapi, majelis hakim yang memeriksa kasus Ariel berpendapat bahwa aturan itu mempersempit aturan dalam batang tubuh. Padahal penjelasan tidak boleh mempersempit, mengecualikan atau meniadakan makna pasal. Itu pertimbangan atau pendapat dari hakim yang membacakan vonis terhadap saudara Ariel, yakni Hakim Singgih. Dan pertimbangan majelis ini menguatkan keterangan ahli Chairul Huda, pengajar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang hadir sebagai saksi ahli dalam sidang pembuktian. Menurut Chairul, video asusila tersebut termasuk kategori gambar yang memperlihatkan perzinahan. Ada aktivitas seksual sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pornografi. Chairul mempertegas alasan untuk kepentingan sendiri atau koleksi pribadi video asusila harus ditolak. Pembuatan video ini dapat dipandang sebagai membuat pornografi sesuai pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Dalam undang-undang itu tidak disyaratkan adanya motivasi tertentu. Jadi dengan alasan apapun, pembuatan video itu sudah masuk dalam pengertian pasal tersebut dan dapat dipidana. Jadi pertimbangan itu ya dikemukakan Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso saat membacakan pertimbangan putusan kasus video asusila Ariel di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin 31 Januari 2011. Ariel divonis bersalah melanggar pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi pada dakwaan pertama primer ya. Pasal 4, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat a. persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. kekerasan seksual, c. masturbasi atau onani, d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e. alat kelamin, atau f. pornografi anak. Sementara pasal 29 berbunyi
setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Jadi keputusan hakim pada kasus Ariel ini ya sesungguhnya suatu terobosan, karena majelis hakim yang memeriksa kasus Ariel saat itu keluar dari rel tradisi penentuan vonis hukuman atas seseorang terdakwa seperti biasanya berlaku di Indonesia selama ini ya. Karena biasanya hakim itu memutuskan berdasarkan dakwaan jaksa saja. Tapi untuk kasus Ariel, hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan. Saat itu ya, majelis hakim jaksa penuntut umum hanya mendakwa Ariel membantu menyebarluaskan pornografi. Tapi dari fakta dalam persidangan terbukti bahwa Ariel yang membuat video itu. Ariel yang menyebarkan program itu kepada orang lain dan akhirnya tersebar luas. Jadi dalam putusan majelis hakim, Ariel akhirnya dikenakan 3 elemen unsur pidana itu. Padahal dakwaan jaksa cuma 1 unsur, yakni menyebarluaskan rekaman video. Jadi kembali kepada pertanyaan kita tadi, apakah ya video dewasa untuk kepentingan atau koleksi pribadi dapat dipidana atau tidak? Nah, kalau melihat jurisprudensi ini atau putusan yang pernah dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutuskan kasus Ariel Peter Pan, maka kita dapat mempreskripsi bahwa kasus artis GA dan partnernya MYD itu bisa dipidana ya, dan memenuhi unsur ya 3 tadi itu ya. Unsur membuat, artis GA mengakui bahwa dialah yang membuat atau merekam video itu. Kemudian unsur menyebarkan ya, si GA mengirimkan video tersebut melalui airdrop kepada partnernya sehingga membuat video ini tersebar atau dapat diakses. Jadi 3 elemen atau unsur itu terpenuhi ya, membuat, menyebarluaskan, kemudian dapat diakses. Nah, kalaupun ya artis GA mengakui bahwa video itu dibuat